ini Senin tanggal 13 September tahun 2021. Saya akan melaksanakan praktek membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Kritik dan saran yang membangun terhadap video pembelajaran yang nanti saya buat sangat diharapkan demi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas yang nantinya menjadi tujuan akhir dari kegiatan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan membahas tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Namun sebelumnya, terlebih dahulu saya absen. Aam Siti Amimah. Hadir. Aam. Adnan Maulana. Hadir. Abdul Razak. Hadir. Denny Saputra. Hadir. Elsa Marcelina. Hadir. Farhan. Hadir. Esti Permatasari. Irsyad. Hadir. Imran Yulianto. Hadir. Lia Anjani. Hadir. Maya. Hadir. Miftah. Hadir. Raisya. Hadir. Randy. Rehan. Hadir. Reti Mila. Sela Julianti. Ulfi. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu silakan pimpin berdoa. Siap, bro. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Langsung kita hari ini kita akan membahas tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Namun sebelumnya kita flashback dulu pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang bacaan mad, hukum bacaan mad lazim mukhaffaf ilmi, mad lazim musaqqal ilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim musaqqal harfi. Ada yang masih ingat apa itu mad? Saya Pak. Apa? Panjang. Mad artinya panjang, betul. Musaqqal, siapa yang masih ingat? Artinya apa? Apa artinya? Musaqqal artinya diberatkan. Musaqqal artinya diberatkan, bagus. Lazim. Artinya apa lazim? Wajib atau harus. Lazim artinya wajib atau harus. Mukhaffaf artinya apa? Diringankan. Kalau kilmi artinya apa? Kilmi artinya kalimat. Harfi artinya bodoh. Tadi masih ingat. Oke, selanjutnya kita akan langsung mulai ke materi pelajaran untuk hari ini, yaitu meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Terkait judul ini kita akan membahas Quran surat Al-Mutaffifin dan Quran surat Al-An'am. Perhatikan. Jujur
adalah salah satu sifat yang melekat pada diri Nabi dan Rasul, yaitu sifat sidik. Kalau di dalam pelajaran akidah akhlak mungkin sudah dibahas, salah satu sifat wajib bagi Rasul yaitu sifat sidik, yang artinya jujur. Jujur itu apa? Jujur adalah mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah atau dikurangi. Itu yang dinamakan dengan jujur. Jujur itu hampir seperti adil, hampir tidak ditambah, tidak dikurangi. Kalau informasi yang kita dapatkan 1 meter, ya kita sampaikan juga sepanjang 1 meter. Jangan ditambah walaupun hanya 5 cm, ataupun jangan dikurangi walaupun hanya 5 cm. Itulah sifat jujur. Selanjutnya, mengapa memiliki sifat jujur itu penting? Karena jujur itu merupakan pondasi sebuah kepercayaan. Ketika kita bersikap jujur, orang akan mempercayai kita. Sebaliknya, ketika kita tidak jujur atau curang, sulit bagi kita untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Makanya tidak boleh bohong, harus jujur. Perintah jujur itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, wa qulu, dan berucaplah qawlan sadida, dengan ucapan atau perkataan yang benar. Ini dalil atau landasan untuk bersifat jujur. Pada kesempatan ini kita akan mendalami kandungan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Quran surat Al-An'am ayat 152, khususnya tentang akhlak atau etika bermuamalah. Bermuamalah itu kita hidup dalam kehidupan sosial, bersosial. Ini terkait dengan kejujuran tadi. Kita baca bersama-sama Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Pak Guru mencontohkan, kalian nanti baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim
ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Yuk bersama-sama. Bagus, walaupun tadi ketika kalian membaca pada ayat kalla bal rona ala qulubihim dan seterusnya, itu di situ ada ya. Di situ walaupun tulisannya kecil ada tulisan begini. Faktah. Ini walaupun bukan pelajaran, walaupun bukan bagiannya hari ini, tapi saya bahas sedikit karena tadi terjadi kesalahan. Faktah itu artinya berhenti sebentar tapi tidak mengambil nafas. Jadi cara membacanya kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rona ala, kalla bal rona, berhenti sebentar tapi tidak mengambil nafas. Coba ulangi untuk ayat ini saja. 1, 2, 3. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, seperti itu. Selanjutnya jangan sampai salah lagi ketika membaca ayat ini. Selanjutnya kita akan membahas isi kandungan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Tema pokok pada surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain
serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang lain, orang yang beriman khususnya. Pada ayat 1 sampai 6 Allah memulai dengan kata wail. Wailul lil mutaffifin. Wailun itu artinya celaka. Banyak ayat lain yang berbunyi wail. Wailul lil mutaffifin. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu kalau untuk al-humazah itu untuk orang-orang yang suka mencela. Al-mutaffifin itu orang yang suka berbuat curang. Allah menggambarkan al-mutaffifin itu pada ayat kedua, alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika mereka iktalu, membuat takaran atau menakar untuk orang lain, menakar untuk dirinya sendiri, itu yastawfun. Mereka ingin mendapatkan lebih atau minimal pas. Jadi kalau kita menjadi pembeli, kita inginnya pas terus. 1 kilo tidak boleh kurang sedikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika memberikan untuk orang lain, yukhsirun, mereka menguranginya. Jadi misalkan kita jadi pedagang beras. 1 kilo itu 10 on, tapi 1 kilo kita bikin direkayasa menjadi hanya 9 on. Punya untung 1 on dari setiap kilo, lumayan. Nah, itu yang dinamakan berbuat curang dalam takaran atau timbangan. Orang-orang yang melakukan itu dinamakan al-mutaffifin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim. Mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Padahal semua orang yang sudah meninggal dunia ketika nanti kiamat terjadi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah kita buat di dunia ini. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk. Yang baik walaupun kecil banget, walaupun hanya sebesar apa yang paling kecil yang kalian tahu? Ngomong, semut, kutu. Misalkan sebesar semut pun nanti akan mendapatkan balasannya. Kalau di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat baik walaupun hanya sebesar darah. Darah itu ada yang mengatakan sebesar biji sawi. Biji sawi, ya roh, dia akan mendapatkan balasannya. Barang siapa, begitu juga dengan keburukan, kejelekan. Barang siapa berbuat baik, berbuat jelek, berbuat buruk, walaupun hanya sebesar darah sama, dia juga akan mendapatkan balasannya. Ayat 7 sampai 17. Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang yang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijjin. Sijjin itu adalah kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Kitab catatan buku atau amal perbuatan mereka. Di antara sifat mereka itu ada 3. 1 mu'tad, kullu mu'tadin, terus asim. Yang 1 mu'tad, mu'tad itu diambil dari kata i'tada.
Kalau kalian pernah mempelajari ilmu yang namanya ilmu tasrif atau ilmu sorof, mu'tad itu adalah isim fa'il dari fi'il madhi i'tada. I'tada, ya'tadu, i'tiyadan wa mu'tadan wa huwa mu'tadu. Mu'tad itu melampaui batas dan melanggar hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat mereka adalah asim. Asim itu dari kata ismun, sama isim fa'il, asimun, orang yang berbuat dosa. Di situ diartikan mengandung maksud bergelimang dosa, orang yang bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan dosa-dosa lainnya. Banyak perbuatan yang mengakibatkan kita berdosa. Yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng dari orang-orang terdahulu, bukan merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Asatirul awwalin. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi atau menganalisis tentang kandungan ayat dari Quran surat Al-Mutaffifin tadi. Pak Guru sudah membuatkan instrumennya, nanti kalian tinggal mengerjakan. Satu kelompok satu, nanti di sini ditulis nama kelompoknya siapa, anggotanya siapa. Oke, silakan kalian berdiskusi dari instrumen yang telah Pak Guru berikan. Yo, semangat mengerjakan, semangat. Semangat mengerjakan. Masing-masing harus punya ide, masing-masing harus ikut menuangkan pemikirannya. Jangan hanya ketuanya yang suruh bekerja.
Jangan hanya ketuanya yang disuruh bekerja, semuanya bekerja. Masing-masing ikut berpendapat. Tuangkan pendapat kalian di instrumen tersebut. Oke, selesai. Saya akan coba cek hasil pekerjaan kalian. Nomor 1 dan 2, kelompok mana yang siap menjawab? Oke, bagus. Coba hasilnya. 1. Mengandung makna sisa dari Allah berupa azab dan pedih. 2. Orang-orang yang curang dalam melakukan timbangan atau takaran. Cukup bagus. Menurut kelompok berapa? Berarti kelompok 3, wailun itu mengandung makna siksa dari Allah yang berupa azab yang pedih. Kemudian al-mutaffifin itu mengandung makna, hasil analisis kelompok 3 ini ya, orang-orang yang curang dalam melakukan timbangan, atau yang tadi sudah saya jelaskan itu orang-orang yang suka mengurangi timbangan kalau untuk orang lain. Kalau mengambilnya itu orang yang ingin minimal ya impas atau syukur-syukur bisa lebih. Ya sudah cukup bagus. Untuk nomor 34, kelompok mana yang siap? Ya, silakan. Kita hari kiamat daripada orang-orang yang durhaka atau orang-orang yang berbuat dosa. Nomornya? Kita orang-orang yang durhaka atau orang-orang yang berbuat dosa. Oh, iya. Orang-orang yang durhaka atau yang orang-orang yang berbuat dosa. Untuk yang ketiga tadi yaumin azim, yaumin azim, yaum itu hari azim itu besar. Tapi yang dimaksud yaumin azim di surat Al-Mutaffifin tersebut menurut kelompok 1 adalah hari kiamat. Kemudian yang dimaksud dengan al-fujjar itu adalah orang-orang yang durhaka atau orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Selanjutnya untuk nomor 5 dan 6 siapa yang ya? 5. Kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir catatan amal. 6. Buku yang berisi catatan amal perbuatan mereka. Sudah cukup bagus. Sijin itu kumpulan buku-buku para setan. Jadi kalian masih ingat tadi apa yang saya sampaikan? Kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Kitabun marqum, raqmun, tulisan, buku-buku catatan perbuatan. Bagus. Sudah cukup bagus. Nomor 7, nomor 8. Ya Pak. Ya. 7. Orang-orang yang mendustakan Rasul dan Rasulannya atau risalahnya. 8. Orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah, melampaui batas dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Bagus. Nomor 7, al-mukadzibin atau lil mukadzibin, yaitu orang-orang yang mendustakan Rasul dan kerasulannya. Jadi mereka tidak mempercayai Rasul dan tidak mempercayai diangkatnya dia menjadi Rasul. Sudah tidak mempercayai Rasul, tidak mempercayai pula kerasulannya. Itu al-mukadzibin. Untuk mu'tadin asim itu salah satu dari 3 ciri orang-orang tersebut tadi yang sudah kita bahas, yaitu orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah, melampaui batas, banyak melakukan dosa, entah itu dosa apapun lah, mencuri, minum minuman keras dan sebagainya. Itu yang mu'tadin asim.
asing. Kemudian nomor 9 dan 10, udah itu berarti bagian saya lah, nggak apa-apa. Rona itu artinya tertutup, tertutup karena banyak melakukan perbuatan dosa. Artinya tertutup dalam arti tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima kebaikan. Lalu yang ke-10 itu al-jahim. Jahim itu biasa kita sebut sebagai jahannam. Jahannam itu neraka yang paling bawah, kerak, dasar neraka. Jadi siksaan Allah yang paling pedih itu terdapat di situ. Itu ancaman bagi mereka. Di ayat 1 tadi al-mutaffifin dan al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan Rasul dan kerasulannya. Juga orang-orang yang berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Demikian pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, Pak Guru akan memberikan tugas untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya. Tugasnya seperti ini. Kalian perhatikan, sila ya. Sama menganalisis kandungan ayat, tapi kandungan ayat Quran surat Al-An'am. Quran surat Al-An'am ayat 152. Apa yang kalian lakukan itu sama seperti diskusi yang kalian lakukan sekarang, cuma nanti satu orang. Nanti kan Pak Guru bagi kertasnya. Nomor 1, larangan mendekati harta anak yatim. Yang kedua, yang lebih berguna. Yang ketiga, sampai mencapai usia dewasa. Yang keempat, menyempurnakan takaran dan timbangan. Yang kelima, merekayasa takaran dan timbangan. Yang keenam, kerelaan kedua belah pihak. Yang ketujuh, berbicara dan berlaku jujur. Yang kedelapan, manfaat jujur. Yang kesembilan, memenuhi janji kepada Allah. Yang 10, kebaikan kepada manusia. Ini pekerjaan kalian nanti di rumah, individu, satu orang. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian ingat minimal sampai minggu depan, syukur-syukur seterusnya selalu diingat, biar nanti kita mudah dalam mengerjakan soal-soal ulangan, entah itu tengah semester atau tugas harian ataupun nanti akhir semester. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.